Hujan malam menepuk seng pelabuhan, sirene kapal memanjang, dan sebuah buku peta terbungkus plastik hitam berpindah tangan di parkiran lama. Anak yatim itu tahu, bukti tak perlu teriakan, cukup cap waktu dan jejak yang rapi. Subscribe, like, dan sebutkan kota asalmu di komentar. Kita mundur ke siang terik saat jalur ilegal pertama kali bergerak. Panas Kupang merayap pelan di atas aspal rooftop parkir gedung kantor lama dekat pelabuhan Ternau. Angin asin dari laut memukul kabel bendera yang longgar hingga berbunyi tek-tek berulang. Rere Latu berdiri di tepi garis parkir yang pudar sambil menahan topi lusuhnya. Bau tar aspal bercampur garam menempel di hidung seperti ingatan yang tak mau pergi. Rere Latu menurunkan tas kecilnya dan membuka buku tulis bekas yang sampulnya mengelupas. Di halaman-halaman itu ada peta coretan rute kontainer dan stiker nomor berwarna kusam. Rere Latu menyusun ulang stiker dengan kuku kotor yang rapi. Bukan karena disuruh siapapun, tetapi karena keteraturan menenangkan dadanya. Di bawah sana klakson truk terdengar jauh dan tumpul. Getalannya naik lewat tangga darurat besi yang dingin. Rere Latu menghafal bunyi mesin yang berbeda. Mesin lama batuk 2 kali, mesin baru mendengung pendek, lalu hening. Ina Mary muncul sambil mendorong troli kecil berisi botol air. Kipas angin portabil di troli berderit ketika angin menerpanya. Ina Mary menepuk bahu Rere Latu tanpa banyak bicara. Rere Latu membalas dengan anggukan dan menukar senyum tipis. Rere Latu bekerja sebagai pencatat nomor kontainer dan pembawa pesan. Anak itu hafal jadwal truk seperti lagu sederhana. Jika ada sopir terlambat, Rere Latu tahu jalan pintas yang aman. Para sopir memanggilnya pelan dan menaruh rokok di saku troli Ina Mary sebagai ucapan terima kasih. Sebuah motor metik lewat di bawah dan suaranya memantul ke atap. Di kejauhan terdengar adzan asar yang samar dan terpotong angin. Rere Latu menoleh ke laut yang berkilau seperti seng basah. Ia menghitung waktu dengan bayangan sendiri yang memendek. Seorang sopir bernama Olin naik ke rooftop sambil mengibas debu helmnya. Olin menyebut satu nomor kontainer dengan cepat. Rere Latu mencatat tanpa melihat buku terlalu lama. Jari Rere Latu bergerak lebih dulu daripada pikirannya. Transisi datang lewat bunyi HT berderak dari bawah. Suara itu tidak biasa pada jam ini. Rere Latu mendekat ke pagar besi dan melihat sebuah kontainer merah bergerak perlahan. Jalurnya menyimpang dari peta yang Rere Latu hafal. Rere Latu menahan nafas dan menempelkan telinga ke angin. Kabel bendera berbunyi lebih cepat seakan ikut gugup. Kontainer itu lewat di jalur yang seharusnya terkunci. Tidak ada petugas gate yang berdiri di sana. Rere Latu membuka buku peta dan membalik halaman. Stiker yang seharusnya menandai jalur itu tidak ada. Rere Latu menulis angka pendek di sudut halaman dengan pensil tumpul. Ia tahu ini bukan kesalahan kecil. Langkah kaki muncul di tangga darurat. Besinya berdecit berat. Hegar sang mandor berhenti 2 anak tangga dari puncak dan menatap lama. Mata Hegar menyapu buku peta dan pagar besi. Hegar bertanya singkat dengan suara administratif. Rere Latu menjawab pelan dan jujur. Hegar mencondongkan badan dan berbisik agar Rere Latu tidak mencatat apapun hari ini. Kata-kata Hegar ringan tetapi berat di dada. Rere Latu mengangguk karena itu yang aman. Namun jari Rere Latu meremas buku peta. Hegar menepuk bahu Rere Latu seperti menepuk benda mati. Langkah Hegar turun kembali dan suara bisinya menghilang. Penguat emosi datang dari hal kecil. Ina Mary menaruh botol air dingin di dekat kaki Rere Latu. Plastik botol berembun dan dinginnya merambat ke telapak. Rere Latu meneguk pelan dan menatap halaman yang baru ditulis. Rere Latu memutuskan tetap bekerja seperti biasa. Olin kembali dengan pesan baru. Rere Latu mengantar pesan itu ke ujung rooftop dan kembali cepat. Semua terlihat normal kecuali garis di peta. Jembatan suara terdengar jelas ketika gerbang otomatis di bawah berbunyi klik panjang. Suara itu memantul dan berhenti mendadak. Rere Latu tahu klik itu tidak seharusnya berbunyi sekarang. Angin berhenti sesaat seolah menunggu. Seorang pria berompi keselamatan kusam naik perlahan. Helmnya lecet dan catnya pudar. Pria itu berhenti sejenak dan memotret panel akses dengan ponsel. Rere Latu mengamati dari jauh tanpa mendekat. Pria itu menatap kabel bendera yang berbunyi tek-tek. Ia menggeser rompinya dan menghela napas pendek. Lalu pria itu melihat Rere Latu dan tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum basa-basi.
Pria berompi bertanya tentang arah angin dan jam sibuk. Rere Latu menjawab seadanya. Pria itu menanyakan jadwal kontainer dengan istilah teknis. Rere Latu terkejut karena jarang orang dewasa bertanya dengan cara itu. Rere Latu ragu sejenak lalu mengangguk. Buku peta terbuka setengah. Pria berompi memperhatikan tanpa menyentuh. Angin kembali kencang dan kabel bendera beradu lebih cepat. Rere Latu belum sempat menjelaskan ketika suara langkah berat muncul lagi dari tangga darurat. Hegar naik dengan wajah lebih tegang. Tatapannya berpindah dari buku peta ke ponsel pria berompi. Udara terasa lebih panas. Pria berompi menyimpan ponsel dan menyebut dirinya auditor keselamatan. Hegar tertawa pendek dan memeriksa rompi kusam itu. Rere Latu merasakan keringat di punggungnya. Bau tar dan garam terasa lebih menyengat. Hegar bertanya, kenapa anak kecil dilibatkan? Rere Latu ingin menjawab, tetapi lidahnya berat. Pria berompi menoleh ke Rere Latu dan menunggu. Kabel bendera berbunyi 1 kali keras. Rere Latu membuka buku peta lebih lebar. Angka yang ditulisnya terlihat jelas. Hegar mendekat setengah langkah. Angin membawa suara klakson jauh seperti peringatan. Rere Latu tahu, saat itu pilihan kecil bisa mengubah segalanya. Ia menatap halaman itu dan menatap wajah 2 orang dewasa. Jari Rere Latu berhenti tepat di atas 1 nomor kontainer. Jari Rere Latu akhirnya menekan halaman itu. Angka kontainer disebutkan pelan, seperti menyebut rahasia sendiri. Udara rooftop terasa menipis, dan suara angin mendadak terlalu keras. Hegar menatap angka itu seakan menilai berat hukumannya. Pria berompi kusam mendekat setengah langkah. Helm lecatnya memantulkan cahaya matahari yang menyengat. Rere Latu mencium bau plastik panas dari rompi keselamatan. Pria itu meminta izin melihat lebih dekat, bukan memerintah. Hegar mendengus dan menyilangkan tangan. Nada suaranya berubah menjadi prosedural. Hegar mengatakan anak kecil tidak perlu terlibat urusan teknis. Rere Latu menunduk dan memegang buku peta lebih erat. Pria berompi menyebut istilah jadwal gate dan buffer waktu. Ucapannya singkat dan tepat sasaran. Rere Latu mengangkat kepala karena kata-kata itu sesuai dengan coretan di bukunya. Hegar berhenti tertawa. Transisi kecil terjadi ketika HT di pinggang Hegar kembali berderak. Suara dari bawah menyebut 1 jalur parkir yang seharusnya kosong. Hegar menjawab cepat dan mematikan HT. Angin membawa bau solar samar dari dermaga. Pria berompi meminta Rere Latu menjelaskan rute dengan caranya sendiri. Rere Latu menunjuk garis tipis dan stiker yang bergeser. Penjelasannya pendek dan jujur. Pria itu mengangguk tanpa memotong. Hegar memotong pembicaraan dengan pertanyaan tajam. Hegar bertanya siapa yang mengajari Rere Latu. Rere Latu menjawabkan geleng dan menyebut nama sopir secara acak. Pria berompi mengangkat tangan meminta jeda. Sebuah klakson panjang terdengar dari bawah. Getarannya merambat ke pagar besi. Pria berompi menoleh sejenak ke arah suara. Ia seperti menghitung detik di kepala. Pria berompi memperkenalkan Iri sebagai petugas audit keselamatan lapangan. Ia menyebutnya tanpa nama perusahaan. Hegar tertawa pendek dan meminta surat tugas. Pria berompi berkata surat ada di kantor bawah. Rere Latu merasakan telapak tangannya basah. Buku peta terasa licin. Ina Mary berdehem pelan di belakang dan menaruh botol air baru. Rere Latu meneguk cepat lalu menutup botol. Pria berompi bertanya tentang jam sibuk sore. Rere Latu menjawab dengan menyebut 3 waktu. Jawaban itu tepat. Hegar memalingkan wajah dan memeriksa ponselnya. Transisi audio datang dari kipas angin portabel Ina Mary yang tersendat. Bunyi berderitnya menyala ketegangan. Pria berompi tersenyum tipis seakan berterima kasih pada kebisingan kecil itu. Hegar mendekat dan berbisik agar Rere Latu berhenti bicara. Kata-kata Hegar halus dan dingin. Rere Latu mengangguk, tetapi tidak menutup buku. Pria berompi memperhatikan gerak kecil itu. Pria berompi meminta izin memotret halaman. Rere Latu ragu dan menatap Ina Mary. Ina Mary mengangkat bahu kecil. Rere Latu menggeser buku sedikit. Hegar menepuk buku peta dengan ujung jari. Sentuhan itu ringan, namun mengancam. Pria berompi menurunkan ponsel dan berkata tidak perlu sekarang. Hegar tersenyum puas. Sebuah motor trail melintas di bawah, dan suaranya menggeram. Rere Latu menatap laut yang berkilau. Ia menghitung bayangan yang memanjang lagi. Waktu bergerak lambat. Pria berompi menanyakan satu hal terakhir. Ia bertanya jalur mana yang seharusnya terkunci. Rere Latu menunjuk tanpa suara. Hegar menarik napas panjang. Hegar berkata jalur itu terkunci normal. Pria berompi menatap panel akses dari jauh. Ia mencatat sesuatu di ponselnya tanpa memotret. Rere Latu merasa dadanya berdenyut. Transisi lain terdengar saat pintu besi tangga darurat menutup dengan bunyi ngiit. Beberapa langkah kaki menjauh. Rooftop kembali terasa kosong, meski mata masih saling mengunci.
Pria berompi berkata ia akan kembali nanti. Ucapannya tenang dan tidak berjanji. Hegar mengangguk singkat dan menyuruh Rere Latu bekerja. Ina Mary mendorong troli perlahan. Rere Latu menyelipkan buku peta ke tas. Tangannya gemetar sebentar, lalu stabil. Angin kembali bertiup dan kabel bendera berbunyi teratur. Rere Latu merasa diperhatikan meski sendirian. Penguat emosi datang dari pesan kecil. Olin mengirim kabar lewat teriakan dari bawah bahwa satu truk terlambat. Rere Latu menjawab cepat dan berlari ke tepi rooftop. Rutinitas menolongnya bernapas. Rere Latu menyadari satu hal. Pria berompi mendengar dan mengerti. Hegar mendengar dan takut. Saat matahari condong ke barat, Rere Latu menemukan tasnya terasa lebih ringan dari seharusnya. Tas kain Rere Latu terasa aneh sejak langkah pertama menuruni tangga darurat. Bukan beratnya yang berubah, melainkan keseimbangannya. Rere Latu berhenti di anak tangga kelima dan membuka resleting pelan. Buku peta tidak ada di sana. Rere Latu menelan ludah dan menutup resleting kembali. Langkahnya dipercepat, tetapi tetap terdengar pelan. Di bawah, klakson truk bersahut pendek. Angin dari lorong gedung membawa bau debu besi. Fignet jangkar muncul di lorong parkir lantai 2. Garis kuning lantai terkelupas dan lampu neon berkedip malas. Rere Latu mengingat terakhir kali membuka tas. Itu terjadi ketika Hegar berdiri terlalu dekat. Rere Latu menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada orang. Hanya suara sepatu jauh dan dengung mesin truk. Rere Latu menyelipkan tangan ke saku celana dan meremas kertas kecil. Transisi datang dari bunyi pintu besi yang menutup di ujung lorong. Bunyi ngit panjang membuat dada Rere Latu bergetar. Rere Latu bergerak mengikuti arah suara. Setiap langkah terasa seperti menambah masalah. Di sudut lorong, Rere Latu melihat bekas roda troli Ina Mary. Jejak itu memberi rasa aman sesaat. Rere Latu memanggil pelan nama Ina Mary. Suaranya tenggelam oleh dengung generator. Ina Mary muncul dari balik pilar dengan wajah heran. Rere Latu menjelaskan singkat tentang buku peta yang hilang. Ina Mary mengerutkan dahi dan menggeleng pelan. Ina Mary menyarankan Rere Latu tenang dulu. Penguat emosi datang ketika Ina Mary menepuk dada Rere Latu 2 kali. Tepukan itu seperti janji kecil. Ina Mary berkata akan bertanya ke bawah. Rere Latu mengangguk dan mencoba bernafas teratur. Rere Latu turun ke lantai dasar dengan langkah ragu. Udara lebih lembab dan bau solar lebih kuat. Sopir berlalu lalang dengan wajah lelah. Tidak ada yang memperhatikan anak kecil dengan tas kosong. Rere Latu melihat Hegar berdiri dekat panel gate. Hegar berbicara dengan petugas parkir senior. Tangan Hegar bergerak cepat, lalu berhenti. Rere Latu memalingkan wajah dan berjalan lurus. Transisi audio muncul dari HT yang berbunyi lagi. Suara itu menyebut jalur alternatif. Rere Latu berhenti di balik truk biru. Rere Latu mendengarkan dan mencatat di kepala. Rere Latu mengingat satu halaman penting. Ada nomor kontainer yang seharusnya tidak lewat. Tanpa buku peta, ingatan menjadi satu-satunya pegangan. Rere Latu mengulang angka itu dalam hati. Fignet kedua terbuka di area bayangan truk. Panas matahari tertahan oleh bak kontainer. Rere Latu duduk di pembatas beton dan menutup mata. Ia mencoba memanggil kembali urutan stiker. Seseorang berdiri di ujung bayangan. Sepatu keselamatan itu sama dengan milik petugas. Rere Latu membuka mata perlahan. Pria berompi kusam berdiri dengan jarak aman. Pria berompi tidak bertanya tentang buku. Ia bertanya tentang jalur yang tidak ada di peta. Rere Latu menggeleng, lalu mengangguk setengah. Jawaban itu jujur, tetapi berbahaya. Pria berompi berkata ia tidak akan menyentuh apapun. Ucapannya datar dan tenang. Rere Latu memperhatikan mata pria itu. Mata itu fokus dan tidak menilai. Transisi datang dari suara ombak samar yang tertiup angin. Bunyi itu menenangkan. Rere Latu menceritakan singkat tentang jalur terkunci. Ia berhenti sebelum menyebut angka lengkap. Pria berompi mengangguk dan berkata cukup. Ia meminta Rere Latu menjaga diri. Rere Latu bertanya tentang bukunya. Pria berompi tidak menjawab. Fignet ketiga muncul saat sore mulai turun. Bayangan memanjang di lantai parkir. Rere Latu kembali ke rooftop dengan langkah berat. Kabel bendera masih berbunyi tek-tek. Rere Latu memeriksa sudut-sudut biasa. Buku peta tidak muncul. Ina Mary menunggu dengan wajah khawatir. Rere Latu menggeleng pelan.
Penguat emosi datang dari sopir Olin yang menghampiri. Olin bertanya kenapa Rere Latu pucat. Rere Latu berkata ia lupa sesuatu. Olin memberi sebotol air dan menepuk bahu. Matahari hampir menyentuh laut. Angin terasa lebih dingin. Rere Latu menyadari satu hal penting. Seseorang ingin jalur itu tetap tidak ada di peta. Saat Rere Latu hendak turun, sebuah pesan masuk ke ponsel Ina Mary. Pesan itu menyebut nama Rere Latu dan kata saksi. Malam turun cepat di Kupang, dan lampu-lampu pelabuhan menyala satu persatu. Rere Latu duduk di anak tangga rooftop dengan tas kosong di pangkuan. Angin malam membawa bau laut yang lebih tajam. Kabel bendera masih berbunyi tek-tek, seperti jam rusak. Fignet jangkar dimulai dari ponsel Ina Mary yang bergetar lagi. Pesan singkat masuk dari nomor tak dikenal. Isinya pendek dan dingin. Rere Latu diminta datang ke tangga darurat gedung lama. Ina Mary melarang dengan suara pelan. Rere Latu menggeleng dan berdiri. Ada urusan yang tidak bisa diwakilkan. Ina Mary akhirnya menyerahkan senter kecil. Transisi datang dari bunyi motor yang menjauh di bawah. Suaranya menghilang di telan angin malam. Rere Latu berjalan menyusuri rooftop menuju pintu besi. Setiap langkah terasa lebih berat dari sore tadi. Pintu besi terbuka dengan bunyi ngit panjang. Tangga darurat gelap dan berbau karat. Rere Latu menyalakan senter. Cahaya kecil memantul di dinding kusam. Langkah kaki terdengar dari bawah. Bunyi sepatu keselamatan naik perlahan. Rere Latu menahan napas. Tangannya berkeringat meski udara dingin. Hegar muncul di tikungan tangga. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Hegar menyebut nama Rere Latu tanpa nada marah. Justru suaranya terlalu tenang. Hegar berkata buku peta ada di tangan orang yang salah. Hegar menyebut kata saksi dengan cepat. Rere Latu menggenggam senter lebih kuat. Cahaya bergetar di dinding. Fignet kedua terbuka di tengah tangga sempit. Bunyi langkah dari atas dan bawah saling menyahut. Pria berompi kusa muncul dari arah atas. Helm lecetnya berkilau terkena cahaya senter. Pria berompi memotret panel akses di dinding. Bunyi klik kamera terdengar jelas. Hegar memaki pelan dan mendekat. Udara di tangga terasa sesak. Transisi audio datang dari pintu besi bawah yang menutup keras. Bunyi gedebuk menggema. Rere Latu terjepit di antara dua orang dewasa. Jantungnya berdetak cepat. Hegar menuduh pria berompi mata-mata. Pria berompi menjawab singkat tentang keselamatan. Tidak ada teriakan. Ketegangan justru lebih menakutkan. Rere Latu melihat buku peta di tangan Hegar. Sampulnya tertekuk. Stiker di tepinya terkelupas. Dada Rere Latu terasa ditarik ke dalam. Pria berompi meminta Hegar menyerahkan buku. Nada suaranya tetap datar. Hegar tertawa kecil dan berkata soal prosedur. Senter Rere Latu meredup. Fignet ketiga hadir saat lampu darurat menyala tiba-tiba. Cahaya kuning redup memenuhi tangga. Bayangan mereka bertiga memanjang di dinding. Rere Latu merasa kecil. Hegar mencondongkan badan ke Rere Latu. Hegar berbisik bahwa saksi bisa salah ingat. Kata-kata itu seperti ancaman yang sopan. Rere Latu menelan ludah. Pria berompi melangkah satu anak tangga turun. Jaraknya kini dekat. Ia berkata bukti tidak berteriak. Hegar mengangkat alis dan tersenyum miring. Transisi suara lain terdengar dari jauh. Sirene kapal berbunyi panjang. Getarannya merambat ke tangga besi. Rere Latu memejamkan mata sejenak. Hegar berkata akan melapor ke polisi. Pria berompi berkata silahkan. Tidak ada yang bergerak beberapa detik. Hanya suara angin lewat celah. Rere Latu menyadari pilihan sempit. Ia bisa diam dan aman sementara. Atau bicara dan kehilangan segalanya. Tangannya gemetar di senter. Hegar menyerahkan buku peta ke dada Rere Latu. Sentuhannya cepat dan keras. Hegar berbisik satu kalimat terakhir. Rere Latu membuka mata. Saat Rere Latu menuruni satu anak tangga, pintu besi atas terbuka lagi, dan seseorang masuk sambil menyebut nama Rere Latu dengan nada resmi. Pagi berikutnya datang dengan panas yang lebih lembut. Rere Latu duduk di tepi pembatas beton dekat area parkir truk. Buku peta kembali di dalam tas, tetapi rasanya tidak sama. Ada bekas lipatan baru yang tidak ia buat. Fignet jangkar dimulai dari bunyi mesin truk yang dipanaskan bersamaan. Dengungnya tebal dan ritmis. Rere Latu mengenali suara Olin sebelum melihat wajahnya. Olin melambai pendek sambil turun dari kabin. Olin bertanya kenapa Rere Latu tidak muncul semalam. Rere Latu menjawab singkat soal tangga darurat. Olin mengerutkan dahi dan menyuruh Rere Latu duduk. Nada itu bukan perintah. Transisi datang dari radio truk yang memutar lagu lama. Suaranya pecah dan terputus angin. Beberapa sopir lain mendekat perlahan. Lingkaran kecil terbentuk tanpa disadari. Rere Latu membuka buku peta di atas lutut. Ia tidak menunjuk angka. Ia hanya menunjukkan lipatan aneh. Sopir bernama Benny mengangguk pelan.
Benny berkata lipatan itu tanda buku dibuka paksa. Ucapannya datar dan yakin. Sopir lain saling pandang. Tidak ada yang tertawa. Fignet kedua terbuka ketika Ina Mary datang membawa termos. Uap panas naik dan mengusir bau solar sesaat. Ina Mary menaruh gelas kertas satu persatu. Tangan Rerelatu berhenti gemetar. Olin meminta Rerelatu menceritakan yang ia lihat. Rerelatu memilih kata dengan hati-hati. Ia menyebut jalur terkunci dan satu nomor. Ia berhenti sebelum menyebut nama. Transisi audio datang dari notifikasi grup chat sopir. Bunyi ponsel beruntun terdengar. Olin melihat layar lalu mengangkat alis. Ada video dari gate malam tadi. Video itu memperlihatkan satu kontainer merah melintas. Waktunya tidak cocok dengan jadwal resmi. Di sudut layar terlihat bayangan seseorang yang dikenal. Benny menyebut nama Hegar tanpa suara. Penguat emosi datang ketika Olin menepuk bahu Rerelatu. Tepukan itu berat dan hangat. Olin berkata Rerelatu pernah menyelamatkan jadwalnya. Hutang ingatan itu tidak hilang. Fignet ketiga muncul di bawah kanopi seng. Matahari memantul dan menyilaukan. Sopir-sopir duduk berjejer di bumper. Rerelatu berada di tengah. Benny menjelaskan soal catatan gate dan parkir. Ia menyebut angka dan waktu. Penjelasan itu rapi seperti buku. Rerelatu mendengar dan merasa tidak sendirian. Transisi lain terdengar dari HT yang berbunyi. Suara petugas memanggil sopir tertentu. Lingkaran bubar sejenak. Rerelatu menutup buku peta. Pria berompi kusam muncul di kejauhan. Ia tidak mendekat. Ia hanya mengangguk pada Olin. Olin mengangguk balik. Olin berkata komunitas akan bicara bersama. Tidak ada yang bertindak sendiri. Rerelatu mengangguk dan menyimpan buku peta. Jantungnya berdetak lebih tenang. Penguat emosi kecil hadir saat Ina Mary menyelipkan roti ke tas Rerelatu. Roti itu hangat dan sederhana. Rerelatu tersenyum singkat. Matahari naik lebih tinggi. Aktivitas kembali normal. Namun sesuatu telah berubah. Sore menjelang ketika pesan baru masuk ke grup. Isinya peringatan tentang saksi. Nama Rerelatu tertulis jelas. Rerelatu menutup ponsel Olin perlahan. Angin berembus dan membawa bau laut. Rerelatu tahu lingkaran perlindungan ini akan diuji. Saat truk terakhir berangkat, Rerelatu melihat Hegar berdiri jauh dan menatap ke arah mereka. Siang itu pelabuhan terasa lebih bising dari biasanya. Rerelatu berjalan menyusuri sisi gudang dengan buku peta tersembunyi di balik jaket tipis. Langkahnya mengikuti bayangan kontainer agar tidak mencolok. Bau cat besi panas bercampur solar membuat kepala sedikit pening. Fignet jangkar dimulai dari ruang istirahat sopir yang sempit. Kipas tua berputar lambat dan berdecit. Olin duduk bersandar sambil menatap ponsel. Wajahnya lebih tegang dari kemarin. Olin berkata ada rapat dadakan sore ini. Undangannya tidak resmi, tetapi wajib hadir. Rerelatu mendengarkan tanpa bertanya. Ia tahu rapat seperti itu jarang membawa kabar baik. Transisi datang dari suara kontainer diturunkan. Dentumannya membuat dinding bergetar. Rerelatu mengepalkan tangan lalu melepaskannya. Ia harus tetap tenang. Fignet kedua terbuka di lorong belakang kantor pelabuhan. Pria berompi kusam berdiri di sana dengan helm di tangan. Cahaya neon membuat wajahnya terlihat pucat. Ia menyebut nama Rerelatu dengan nada biasa. Pria itu tidak memperkenalkan diri ulang. Ia bertanya apakah buku peta masih lengkap. Rerelatu mengangguk dan mengeluarkannya setengah. Pria itu tidak menyentuh. Transisi audio muncul dari pintu logam yang tertutup. Bunyi klik kunci terdengar jelas. Pria berompi berkata pembicaraan ini singkat. Rerelatu mengangguk. Pria berompi menjelaskan tentang audit. Ia tidak menyebut perusahaan atau angka besar. Ia berbicara soal keselamatan dan jejak. Kata-katanya sederhana tetapi berat. Rerelatu mendengar tanpa menyela. Ia hanya menambahkan satu detil kecil tentang jam. Pria berompi mencatat cepat di ponsel. Matanya tidak pernah lepas dari layar lama. Penguat emosi hadir saat Rerelatu bertanya apa yang akan terjadi padanya. Pria berompi berhenti menulis. Ia berkata tidak ada jaminan mudah. Kejujuran itu membuat Rerelatu lebih tenang. Fignet ketiga muncul di ruang rapat darurat. Kursi plastik berderit ketika supir duduk. Suara azan zuhur terdengar jauh dan tertahan. Udara terasa berat. Hegar berdiri di depan dengan senyum tipis. Ia menyebut kata efisiensi dan aturan. Beberapa supir menunduk. Olin menatap lurus. Transisi datang dari ponsel yang bergetar serempak. Notifikasi masuk hampir bersamaan. Video gate malam itu muncul lagi. Kali ini dengan cap waktu diperbesar. Hegar menghentikan rapat dan meminta tenang. Suaranya meninggi sedikit. Pria berompi masuk tanpa seremonial. Helm lecatnya masih di tangan. Pria berompi memperkenalkan diri sebagai auditor keselamatan lapangan. Ia menyebut kewenangannya secara singkat. Ruangan menjadi sunyi. Hegar tertawa kecil dan berkata soal prosedur lagi.
Pria berompi meminta akses log gate. Hegar menunda dengan alasan sistem. Penguat emosi muncul ketika Rerelatu berdiri. Kakinya gemetar tetapi suaranya tidak. Ia menyebut 1 jam yang salah. Semua mata tertuju padanya. Transisi audio datang dari kipas yang tiba-tiba mati. Hening terasa menekan. Pria berompi mengangguk pelan. Hegar memandang Rerelatu lama. Ada amarah tertahan di sana. Ia berkata anak kecil salah ingat. Pria berompi meminta saksi tambahan. Beberapa supir mengangkat tangan. Olin berdiri paling depan. Lingkaran keberanian terbentuk. Rapat ditunda tanpa keputusan. Orang-orang bubar dengan wajar cemas. Rerelatu menyimpan buku peta kembali. Saat keluar ruangan, pria berompi berbisik agar Rerelatu siap. Jalur ini tidak akan mudah. Rerelatu mengangguk. Di luar, Hegar berdiri menunggu. Tatapannya dingin dan terukur. Ia berkata sesuatu yang membuat Rerelatu berhenti melangkah. Malam itu hujan tipis turun di pelabuhan tanpa peringatan. Rerelatu berdiri di bawah kanopi seng sambil menunggu Ina Mary mengunci troli. Bau tanah basah bercampur karat besi terasa asing di hidung. Suara hujan menepuk seng seperti hitungan mundur. Fignet jangkar dimulai dari pesan singkat yang masuk ke ponsel Ina Mary. Nomor tidak dikenal lagi. Isinya meminta Rerelatu datang sendiri ke area parkir lama. Tidak ada ancaman tertulis. Ina Mary menggeleng keras dan memegang lengan Rerelatu. Rerelatu menenangkan dengan 1 kalimat pendek. Ia berkata ini tentang buku peta. Ina Mary melepas pegangan dengan berat. Transisi datang dari suara hujan yang semakin rapat. Rerelatu berjalan melewati genangan. Sepatu basah mengeluarkan bunyi lengket. Lampu pelabuhan memantul di air. Fignet kedua terbuka di area parkir lama yang jarang dipakai. Cat lantai terkelupas dan garis parkir hampir hilang. 1 truk kosong terparkir miring. Mesin kapal di kejauhan berdengung rendah. Seorang pria tua berdiri di dekat tiang. Jaketnya basah dan topinya ditarik rendah. Rerelatu mengenal sepatu itu. Itu milik petugas parkir senior yang selalu diam. Pria tua itu tidak menyebut nama. Ia menyebut kata aman. Rerelatu menunggu tanpa bergerak. Hujan membuat napas terlihat. Transisi audio datang dari sirene kapal yang panjang. Suaranya menembus hujan. Pria tua itu mengeluarkan buku peta dari plastik hitam. Buku itu tampak lebih rusak dari yang Rerelatu ingat. Beberapa halaman terlepas, stiker nomor bergeser. Rerelatu menahan diri untuk tidak merebut. Pria tua itu meminta satu hal. Ia ingin namanya tidak disebut. Ia ingin tetap bekerja. Suaranya bergetar bukan karena dingin. Penguat emosi hadir saat Rerelatu mengangguk. Keputusan itu berat tetapi jelas. Ia berkata bukti tidak perlu nama. Hujan mereda sedikit. Fignet ketiga muncul ketika pria berompi kusam datang dari arah gelap. Helmnya basah dan rambutnya menempel. Ia tidak terkejut melihat siapapun. Pria berompi membuka plastik dan memeriksa halaman cepat. Ia memotret tanpa flash. Bunyi klik kamera terdengar tegas. Petugas parkir senior menutup mata. Transisi lain terdengar dari ponsel yang berbunyi. Olin mengirim pesan singkat. Komunitas supir siap bergerak. Rerelatu menyimpan ponsel. Pria berompi berkata langkah berikutnya harus rapi. Tidak ada teriakan atau dorongan. Semua harus bisa diuji. Rerelatu mendengarkan dengan serius. Penguat emosi kecil datang ketika pria tua itu menghela napas lega. Bahunya turun sedikit. Ia menyerahkan plastik kosong dan mundur. Hujan berhenti tiba-tiba. Udara terasa ringan. Rerelatu merasakan beban di dadanya berkurang. Namun suara langkah cepat datang dari belakang. Sepatu berderap di aspal basah. Rerelatu menoleh. Hegar berdiri di tepi cahaya lampu. Jaketnya rapi meski hujan. Senyumnya tipis dan tegang. Hegar berkata semuanya bisa diselesaikan malam ini. Ia menyebut kata kesepakatan. Pria berompi melangkah setengah ke depan. Rerelatu memegang buku peta erat. Tangannya dingin tetapi mantap. Hujan meninggalkan bau besi. Saat Hegar mengulurkan tangan, sirene kedua berbunyi lebih dekat. Dan lampu kendaraan berhenti tepat di belakangnya. Pagi yang cerah datang setelah hujan malam, seperti halaman baru. Rerelatu berdiri di tepi rooftop parkir dengan tas di punggung. Aspal masih lembab dan memantulkan cahaya matahari. Angin laut membawa bau asin yang kini terasa ringan. Vinyet jangkar dimulai dari kerumunan kecil di bawah gedung. Sopir-sopir berkumpul tanpa teriakan. Beberapa memegang ponsel dengan layar menyala. Suara obrolan rendah menyatu dengan dengung mesin jauh. Transisi datang dari bunyi langkah cepat di tangga darurat. Pria berompi kusam naik tanpa tergesa. Helm lecetnya kini bersih dari lumpur. Rerelatu memperhatikan caranya berhenti dan menunggu. Pria berompi membuka ponsel dan menunjukkan layar. Ada potongan lock gate yang tersusun rapi. Cap waktu sejajar dengan video CCTV. Tidak ada suara keras. Vinyet kedua terbuka di area terbuka dekat gate. Petugas resmi berdiri berjarak.
Hegar tidak terlihat di sana. Udara terasa lebih lega. Salah satu petugas meminta Rerelatu menyebut jam yang ia ingat. Rerelatu menyebutkannya dengan tenang. Jarinya menunjuk bayangan di aspal. Bayangan itu tepat. Transisi audio datang dari klik kamera media lokal. Bunyi rana singkat terdengar beberapa kali. Tidak ada mikrofon mendekat ke wajah Rerelatu. Semua berjalan tertib. Penguat emosi hadir saat Olin dan Benny berdiri di belakang Rerelatu. Kehadiran mereka seperti dinding hangat. Ina Mary melambaikan tangan dari kejauhan. Pria berompi berbicara singkat kepada petugas. Ia menyebut keselamatan dan prosedur. Tidak ada nama besar disebut. Fokusnya tetap pada data. Vinyet ketiga muncul ketika matahari naik lebih tinggi. Bayangan memendek dan panas kembali terasa. Rerelatu mengusap keringat dan menutup tas. Petugas mengumumkan penutupan sementara satu jalur. Beberapa orang mengangguk. Tidak ada yang berteriak. Keputusan diterima seperti cuaca. Transisi datang dari sirene pendek yang menandai perubahan arus. Truk bergerak tertib. Suara mesin kembali teratur. Rerelatu merasa dunia kembali berputar. Penguat emosi kecil datang dari senyum Ina Mary. Senyum itu tidak lebar, tetapi penuh makna. Pria berompi memanggil Rerelatu ke sisi. Ia membisikkan map tipis berwarna biru. Map itu berisi surat resmi. Rerelatu membuka map dengan hati-hati. Isinya tentang program magang dan beasiswa. Bahasa surat itu formal dan jelas. Tidak ada janji kosong. Pria berompi berkata keputusan itu kolektif. Komunitas sopir ikut mengusulkan. Data membuatnya mungkin. Transisi audio datang dari ombak yang terdengar jelas pagi itu. Bunyi itu tenang dan panjang. Rerelatu menatap laut. Rerelatu membaca sampai baris terakhir. Ada satu syarat tertulis kecil. Program membutuhkan pendamping wali. Penguat emosi muncul sebagai jeda. Rerelatu menutup map perlahan. Wajahnya tidak sedih. Hanya berpikir. Olin mendekat dan berkata, komunitas akan membantu. Ina Mary mengangguk kuat. Beberapa sopir ikut mengangguk. Matahari Kupang terasa hangat di kulit. Angin menggerakkan kabel bendera. Bunyi tek-tek terdengar pelan. Rerelatu berdiri tegak dan memasukkan map ke tas. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara jernih. Dunia terasa cukup luas. Namun saat Rerelatu hendak melangkah pergi, seorang perempuan berseragam resmi memanggil namanya dan menyebut soal pendamping wali yang harus ditentukan hari ini.